Wah, ini Mas Gifari udah tersambung lagi. Halo, tes, tes. Bisa Ya, terdengar suara saya? ya, udah terdengar Mas. Selamat datang kembali Mas. Oke, maaf. Saya tadi udah ngomong panjang, ternyata off ya. Iya, iya, iya. Oke, saya buka lagi. Saya. Oke Mas, silahkan, silahkan. Tadi sampai mana? Tadi terdengar Baru saya sampai mana ya? baru opening tadi Mas. Oh gitu. Ya, baik. Saya ulangi dari awal. Baik. Bentar. Aduh, Mas Al. Ya, baik. Terdengar ya? Sudah terdengar Mas. Oke, baik. Saya Terdengar lebih jelas. Jelas. Oke. saya lanjutkan. Oke, tadi saya sudah sampaikan tentang kunci beramal ya. Ada 5 hal. Terusnya niat, urgensi, pahamnya urgensi beramal, kemudian cukupnya ilmu untuk beramal, dan kemudian iman sebelum amal. Nah, ini prinsip iman sebelum amal dan juga kesadaran waktu karena keterbatasan usia kita dalam beramal. Karena kita tidak tahu. Karena judulnya hari ini adalah tentang ajal juga ya, iman amal sebelum ajal, maka juga keterbatasan waktu ini harus menjadi satu pemahaman yang kuat pada semua manusia karena terbatasnya umur ini harusnya menghadirkan kesadaran tentang harus segera beramal lebih baik sebanyak-banyaknya. Baik, kita masuk ke yang pertama adalah lurusnya niat. Ya. Uh, Lihat ya slide-nya ya. Oke, kita masuk ke hadis riwayat Muslim yang saya kira rekan-rekan IMM sudah hafal semua. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasuluhu fa hijratuhu ila Allahi wa rasuluhu wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ala ma hajara ilaih. Kita berbicara tentang esensi niat yang begitu penting dalam hadis ini. Jadi memang hadis ini kalau saya kira ada di MM sudah tahu tentang aslul wurudnya, bahwasanya ini hadis ini turun di saat peristiwa hijrah ya dari Makkah ke Madinah. Ada seorang laki-laki yang mantap berhijrah bersama Rasulullah. Dia secara fisik dia berangkat hijrah bersama Rasulullah, tetapi dalam hatinya ada niat lain. Bukankah dia sudah ikut berhijrah bersama Rasulullah? Iya, tetapi ada niat lain, dan itu niatnya lebih besar dari sekedar ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Yakni adalah keinginan untuk mendapatkan yang cantik yang didambakannya. Bukankah dia sudah berada di Madinah? Nah, maka di sini yang menjadi patut kita renungkan permisalan Rasulullah dalam konteks innamal a'malu binniyat. Setelah innamal a'mal, sesungguhnya segala sesuatu pekerjaan itu ada niatnya. Rasul asumsikan contohkan dalam peristiwa hijrah itu. Hakikatnya si pemuda tadi berangkat hijrah, memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, berangkat secara fisik hijrah, tetapi ada niat lain. Nah, maka dalam beramal bisa jadi niat yang baik, niat yang ya, tetapi apakah lurus niat kita itu yang perlu kita terus bisa muhasab. Wah, tadi saya waktu terputus tadi ya Bang. Kita hari ini populer ya istilah sociopreneurship gitu ya. Jadi ada sebuah kegiatan kewirausahaan
yang dilandasi nilai sosial dan keinginan untuk menolong orang lain di balik bisnis yang benar. Nah, sekarang pertanyaan yang sederhana dalam perspektif niat ini. Niat kita untuk keuntungan orang. Nah, ini dalam refleksikan. Oh, ya saya memang nolong orang. Saya ingin nolong orang. Kasihan itu misalnya memberdayakan difabel gitu ya, membuat kerajinan. Kita bantu untuk jual, kita branding, itu bagian dari ini kan social branding begitu, salah satu contoh. Nah, niat kita itu menolong difabel. Kita ingin situasi yang memprihatinkan dari orang yang mau kita tolong itu. Nah, kembali kepada niat kita. Niat utama kita ini apa? Betul ingin tulus terus menolong, atau kita ingin mencari keuntungan? Dan ini menjadi satu perdebatan yang menarik, saya kira. Saya pernah ikut satu forum diadakan British Council waktu itu di Bali. Dalam forum itu kita berdebat tentang ini, tentang karena sebagian kubu menomorsatukan sosialnya, sebagian kubu menomorsatukan ekonominya. Kita berdebat. Muncul saat itu ada tentang niat, tentang merefleksikan hadis ini. Semua itu ada niatnya gitu kan. Ya sebenarnya ngomong hadis ini. Tapi ya niatnya mana yang lebih dominan? Ini jadi dalam banyak hal. Rasul memberi contoh yang sangat clear tentang hijrah sebagai satu perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasul ingatkan bahwasanya banyak orang yang ada loh orang yang oke. Pertama dalam konteks pentingnya untuk lurusnya. Nah, yang kedua adalah paham, ngerti kenapa kita harus melakukan amal soleh. Nah, tadi action An-Nahl ya, ayat 97 ya, tentang urgensi amal soleh ini. Masyadallah liman amila salihan min zakarin aw unta wa huwa mu'minun nahu hayatan thayyib wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ayat ini dimention ibu-ibu Aisyah. Nah, coba yang hadir, kemudian kenapa ayat ini sering dimention sama yang punya pendapat? Boleh. Siapa? Boleh Mawan, boleh Mawati yang jawab. Siapa yang ngomong? Boleh? Ya enggak? Garing. Ayat ini sering dimention. Ayo, apa alasannya? Aisyah. Aja saya belum terjemahkan. Ayo. Izin mas, izin. Moderator. Ya, boleh. Siapa ini? Afgan. Ya, saya cuma mau itu sih ada komentar nih mas, karena min zakarin wa unsa oleh bagi laki-laki maupun perempuan, itu dari Dwi Ratna Ningtyas. Kayaknya nggak mau ngomong nih, nulis doang. Oh, nggak apa-apa. Oke, ya betul. Jadi sebetulnya
dia ingin apa? Ingin menunjukkan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam beramal soleh. Perempuan secara khusus dimension, artinya laki-laki dan perempuan secara khusus dimension oleh Allah. Ya, dalam ayat ini pilihan beramal soleh min dzakarin wa untha, dari laki-laki maupun perempuan. Artinya nggak pandang gender untuk beramal soleh itu, gitu kan? Wa huwa mu'min, dan dia beriman. Falanuhyiyannahu hayatan, maka kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberikan pahala, kami akan memberikan kebaikan ya, sebagai makan apa yang dia lakukan ya, atau sebagai ganjaran apa yang mereka lakukan. Ada dua hal yang menjadi alasan berkainya kita beramal soleh. Di sini jelas Allah memberikan janji bahwasanya orang yang beramal soleh akan diberi kehidupan yang thayyibah. Nah, ini artinya thayyibah ini kan di dunia konteksnya. Maka yakinlah kalau kita beriman, sudah jelas ada syaratnya, wa huwa mu'min. Jadi ini syarat ya. Jadi amal jadi al-imanu qabla al-amal itu wajib. Jadi nggak ada iman, ya sudah. Dalam bahasa yang Sokoto Rahman Kamal itu kita melakukan humanitarisme yang sekuler, bahasa beliau. Tapi saya kira benar. Jadi iman itu menjadi landasan yang wajib. Nah, tapi dua hal, apa itu? Kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah, yakni kehidupan yang baik dengan Allah di dunia. Kita akan merasakan langsung di dunia. Kita kalau beramal soleh, mendasarkan surat ini, ayat ini, kita akan mendapatkan kehidupan yang baik. Hidup yang baik itu seperti apa? Kemudahan dalam hidup. Banyak hidupnya itu menjadi sangat berat. Kenapa? Bisa jadi karena amal solehnya yang sedikit. Bisa jadi karena kurang melakukan. Dia diberi nikmat oleh Allah banyak, tapi bisa membantu amal. Yang kedua, apa balasannya? Jelas. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi diberi ganjaran. Nah, ganjaran ini konteksnya adalah urusan ukhrawi, karena ini adalah akumulasi, ibarat kita main game gitu ya, dapat poin-poin yang terakhir nanti saat finish setelah kita meninggal, ya kan? Saat ditimbang amal soleh, di situ terlihat pahala kebaikan kita. Nah, maka kenapa menjadi penting kita lakukan? Karena ya langsung di dunia dengan kehidupan yang baik dan di akhirat dengan pahala yang besar. Oke, itu saya kira sangat jelas. Ibu-ibu Aisyah mention ini dalam konteks ada serta pandang siapapun bisa beramal soleh, perempuan pun bisa beramal soleh, bisa melakukan banyak produktif ya dalam hidupnya untuk kemudian menabung kebaikan yang begitu besar. Nah, kemudian ada yang poin 3 adalah dimilikinya ilmu sebelum beramal. Tadi kan kalau diurutkan berarti kita punya iman dulu. Nah, kemudian kita punya ilmu dan baru kita beramal. Nah, urutannya begitu kira-kira. Nah, maka misalnya dari sekian yang menganjurkan kita untuk beramal soleh, ya, saya mengambil 2 saja. Pertama ini, saya
suka ayat ini, terutama di ayat yang ke ya itu Bismillahirrahmanirrahim. Na'aman hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in ta'lamun lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha wa masakin thayyibah fi jannatin adn fi jannati adn wa ukhra tuhibbunaha wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nah, ini dalam surat As-Saff 10 sampai 13. Dalam ayat ini contoh satu dari sekian ya. Ada amal utama ya. Ini saya tipu ya, bukan azam dari azab ya. Bukan terhindar dari azab neraka. Wahai orang-orang yang beriman, apakah kamu mau saya tunjukkan kepada sebuah yang bisa menghindarkan kamu dari azab yang pedih? Jadi Allah membuka, saya kira ini kumpulan ayat, tetapi sebenarnya ini kait ya pada ayat 10-13 ini kan nyambung gitu ya. Tanyaan, ini menarik. Mau nggak kamu saya tunjukkan sebuah kenyataan? Allah menawarkan sebuah transaksional, hal yang transaksional. Dia kan suka kan? Kamu mengerjakan langsung nih lo balasannya. Nah, Allah dalam ayat ini Allah menawarkan apa itu? Apa perniagaan yang ditawarkan Allah? Apa transaksi yang Allah tawarkan? Tu'minuna billah, kamu beriman kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, dan kamu berjihad di jalan Allah bi anfusikum, dengan harta kamu dan juga dengan jiwa kamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan itu baik jika kamu mengetahuinya. Nah, ini loh ganjarannya, transaksinya ini loh. Artinya ini loh, yaghfir lakum, kamu diampuni dosanya. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan kamu akan dimasukkan ke surga yang di bawahnya ada sungai-sungai air. Wa masakin thayyibah, dan tempat tinggal yang baik di jannati adn, langsung dimention surganya. Dzalikal fawzul adzim, inilah sebuah kemenangan yang besar. Amal utama, karena Allah menyebut inilah fawzul adzim. Inilah kemenangan besar saat kita melakukan amal soleh tadi. 3 hal: iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, dan jihad fisabilillah dalam wujud yang sangat banyak. Ada adik di IMM, insya Allah kalau memang niatnya jihad fisabilillah, ya itu kebaikan. Ada adik jadi volunteer misalnya kan di pusat ya kan, jadi volunteer di sana. Kalau niat lillahi ta'ala, ada kebaikan di situ, insya Allah. Itu bagian dari jihad fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dan selalu ya, jadi kalau diperhatikan pasti yang dimention amwal dulu baru anfus. Ya memang yang berat itu amwal gitu kan, mengeluarkan dulu harta yang kita miliki, dan baru kemudian jiwa. Kalau mengpahitan bahasa Jawa, kalau mengpahitan fisik gitu kan, itu mungkin banyak orang yang mampu, misalnya ada juga nggak mampu, tapi mau mengeluarkan ya dalam diri. Ada sisi fujur manusia yang kadang bahil akan begitu. 3 hal dibalas oleh Allah dengan yaghfir lakum dunubakum, dosanya diampuni. Kedua, itu hukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, masuk surga. Kemudian dan mendapatkan rumah di baik di surga. Nah,
Tiga, dibalas tiga. Allah menambahkan, tidak cuma tiga balas tiga, tapi empat. Satu lagi, wa ukhra tuhibbuna, hal lagi yang pasti kamu senang. Apa itu? Wow, ini kan masyhur sekali satu dimension di terus kali kata nasrullah. Ya ini apa? Pertolongan dari Allah, wafatun qarib, dan juga kemenangan yang dekat. Cuma ditambah satu, ditambah dua oleh Allah, nasrullah, pertolongan Allah dalam banyak hal, dan ini dunia, ya, dan ini di dunia, nasrullah di dunia. Untuk kita pernah merasa dalam situasi yang sempit, kemudian Allah melapangkan nasrullah. Ujian nggak persiapan, tapi kok pulpennya menari-nari gitu. Kok mudah sekali mengerjakan. Itu nasrullah. Kita Allah memudahkan kita karena kita ingat, karena mungkin saking luasnya. Ini dianggap bagi kita itu kecil, remeh. Kita nggak anggap itu sesuatu yang istimewa. Tapi bagi Allah istimewa karena mungkin kita ikhlas melakukan itu. Contoh itu ya. Jadi ini saya kira bisa kita renungkan dalam konteks amal soleh. Jadi ada amal utama yang kita amalkan, kita terhindar dari azab nerakanya. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian satu ayat lagi yang saya anggap juga cukup kunci untuk bicara tentang amal soleh, yakni tentang ini saya sebut amal plus tidak syirik. Kita dijanjikan akan surga. Nah, maka kemudian ini saya suka ayat ini karena kalau kita baca Al-Kahfi gitu ya di malam Jumat, semoga istiqomah, itu kita tutup dengan ayat ini. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum. Kita mau bicara setelah ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Beramal. Jadi kan saya katakan jauh dengan ilmu. Cara ilmu dalam beramal, satu hal yang membuat menjadi zero, tidak ternilai oleh Allah adalah syirik. Jadi Allah kan mengatakan bahwasanya tidak akan menghapus, Allah itu akan menghapus semua dosa kecuali syirik kan kita. Dia memang syirik kita minus gitu lah kira-kira amal kita. Ibarat kemudian sebanyak amal soleh kita, mungkin ini logika matematika sederhana, saya bukan orang insaf, tapi syirik ini pengalinya kali 0, jadi mau berapa ribu kira-kira. Kalau syirik kali 0 gitu, ya udah zong gitu kira-kira. Ini menjadi kunci. Jadi plus tidak syirik ya. Mangkana yarju, barang siapa yang hendaki liqa rabbih, bertemu dengan Rabbnya, bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah, falyamal amal, maka lakukan, beramallah amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan melakukan syirik atas makhlukku gitu kan kira-kira. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, jadi janganlah berlaku ada yang menuhankan ciptaan Allah itu kan sekalipun, kira-kira begitu. Janganlah sekali-kali untuk kemudian melakukan syirik. Ini poin dalam konteks perlunya ilmu dalam beramal yang kemudian kita tidak syirik. Hati-hati syirik kecil ya, bukan konteks syirik kecil dalam terminologi riya, tetapi syirik yang
terkesan sederhana, tetapi itu menjadi satu tradisi masyarakat kita, dianggap suatu kebenaran, itu juga harus hati-hati. Contoh, ada kupu-kupu masuk rumah, nah, jangan sampai terdetik di pikiran kita, oh mau ada tamu. Itu sederhana, tetapi itu syirik gitu. Kenapa kita menebak-nebak begitu? Atau mungkin hal lain ya, yang sederhana, ketakutan kita memakai baju hijau saat mau ke laut selatan, seperti itu. Artinya kita itu bagian dari mensekutukan Allah. Atau bahkan jelas-jelas misalnya mendatangi dukun, nah itu jelas 40 hari tidak terima, dan itu wujud dari kesyirikan kalau kita percaya. Nah itu contoh. Jadi ini satu hal yang kemudian setelah kita beramal, apa sih yang kita harapkan? Tentu bertemu dengan Allah. Kita meninggal, dan setelah dari dunia Tuhan dipanggil. Kita ingin ujinya sudah jelas. Makanya yang curi kok arah itu. Siapa yang menghendaki bertemu dengan Rob, hanya dengan Allah. Hal ya'mal amalan sholihah, maka lakukan amal soleh. Apa sebanyak-banyaknya amal soleh? Banyak sekali amal soleh tadi. Nah, amal soleh banyak sekali. Baik untuk yang bisa kita lakukan. Ada buku Fadhailul Amal ya. Kitab Fadhailul Amal. Itu kita bisa baca, kita bisa kaji. Banyak sekali. Fadilah beramal soleh. Hal yang paling kecil yang sering kita dengar mungkin juga hadis tentang bagaimana pelacur yang kemudian masuk surga karena memberikan minum kepada seekor anjing yang dia dengan sangat susah payah kan harus turun ke sumur mengambil dengan sandalnya, rompahnya, kemudian diminum dengan anjing yang sudah kehausan. Sederhana, bagi Allah itu kebaikan, langsung dibalas, diampuni dosa-dosa. Ya, berzina sekian, dia tidak berhitung, satu itu karena ikhlas, ya. Dan Allah melihat ini saat ini sebagai sebuah Allah ridho, ya itu kata dengan apa yang dilakukan. Jadi ini syirik ini menjadi satu hal yang membuat membuat poin tabungan amal soleh kita menjadi nol lagi, maka kita hindari sekuat tenaga dengan fokus gitu ya, dengan berhati-hati, dengan selalu berpikir Allah itu selalu pertolongan atas apapun yang kita hadapi. Artinya kita tidak boleh mencari kemudian terperangkap pada syirik. Contoh yang lain ya, kita sering scroll sosmed. Hati-hatilah kalau kemudian sampai kepada ramalan bintang, rasi bintang, Piskes ngapa rezekinya tinggal saja. Nah, contoh. Oke. Nah, terakhir ya, dalam bahasa Profesor Kunto itu kan kesadaran historis. Kenapa? Karena hakikatnya manusia batas. Di dunia itu sebetulnya diberikan kesempatan Allah untuk membuat sebuah sejarah untuk hidup. Banyak orang yang mungkin hidupnya pendek tapi dikenang hingga hari ini. Kita belajar dari sosok Haji Fahrudin, satu murid Kiai Dahlan. Usianya hanya 3 tahun, tetapi beliau adalah pahlawan nasional. Tetapi hingga hari ini beliau dikenal karena banyak hal yang inspiratif dari sosok Haji Fahrudin dan lain-lain. Kiai Dahlan usianya 54 tahun, meninggal di usia 54 tahun. Hingga hari ini dikenang karena amal solehnya. Nah, berapa usia yang akan kita bawa alam yang jadi pendek, seberapa kita punya kesadaran terbatasnya waktu untuk beramal. Maka dalam ini mari kita renungkan, dan ini menjadi amat
diajarkan oleh ya, ya. Surat 13 illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu akan berada dalam kerugian. Kenapa rugi? Karena dia diberi usia, dia diberi kesempatan, dia diberi opportunity, dia diberi peluang ya untuk melakukan banyak amal soleh, untuk memproduksi dan mereproduksi amal soleh, tetapi dia menjadi khusran, menjadi merugi. Dia tidak merugi. Nah, kita paham kesadaran historis itu pada illal ladzina amanu wa amilus sholihat, beriman kemudian beramal soleh. Persis ya, iman, amal. Nah, lebih khusus kemudian ini wa tawassaw bil haqqi wa ini yang tadi saya katakan, produksi dan reproduksi amal soleh itu ditawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kenapa mohon berpikir? Apa kalau kita sekedar membuat gerakan al-maun, gerakan itu oke, bisa selesai dilaksanakan, bisa berdampak hari itu, tetapi bagaimana sustainability dari amal? Nah, jadi tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr dalam wujud organisasi, institusionalisasi amal soleh sebetulnya yang dilakukan. Jadi bagaimana agar menyantuni anak yatim itu nggak berhenti sekali, bagaimana agar memberikan makan orang miskin tidak hanya sekali, bagaimana dan mengingatkan orang, mendidik orang tidak hanya hari itu. Ya, itu dengan kuncinya kontinuitas, sustainability. Nah, maka memang penting, mumpung rekan-rekan masih muda, kita semua masih muda, insya Allah saya juga masih muda, meskipun wallahu alam usia berapa usia yang akan diberikan, berapa umur yang diberikan kepada kita, tapi perlu memikirkan sesuatu yang sustain agar amal soleh kita bisa sustain. Maka kemudian rasanya semua ya kan seorang semua hal ya, dari anak Adam itu akan terputus kan begitu, kecuali apa? 3 hal. Salah satunya adalah amal jariah. Nah, amal jariah Allah sudah memberikan konsepsi tentang inilah model putus yang itu akan kita pakai terus, ibarat investasi gitu. Itu terus aja bisa mendatangkan keuntungan. Sekali modelnya tetapi terus bisa dilakukan. Nah, kalau kita, karena teman-teman juga punya slogan trilogi IMM itu, coba difikirkan bagaimana IMM itu setiap tahun punya proyek amal soleh. Ya, proyek apa itu? Itu untuk apa ya? Realisasi, untuk maksud saya untuk menguatkan lagi sisi humanitas kalian. Identitas intelektualitas itu menjadi penopang berpikir sebagai intelektual, kan gitu ya. Berpikir apa ya, dan juga kita sebagai seorang muslim punya religiositas, artinya prinsip Islam yang kita pakai, prinsip ilmu kita pakai, apa ya amal soleh bisa sesuai. Ini menjadi tinggalan kita. Nah, saya tantang jadi yang mencoba apa yang bisa dilakukan. Satu, periode itu punya amal jariah yang nggak terputus. Nah, apalah, saya kira beberapa ada misalnya konsep wakaf Al-Quran, tetapi juga itu ada batasnya. Al-Quran ada usianya bisa selesai, artinya fisik wujudnya sudah selesai, tetapi apa yang lebih lama? Nah, fisik ya mungkin, tetapi kan tentu tidak mudah untuk diwujudkan, tetapi itu bisa mungkin kita wujudkan. Apa? Tergantung. Saya beri inspirasi dan saya kira juga jadi juga ngerti gitu kan.
angkatan 2000-an awal ya, senior-senior di MMUND itu membangun merintis TK Aba Karangmalang, itu contoh. Saya mengatakan itu contoh ya yang real. Ya bentuk. Selama ini mungkin adik-adik mau mengajar TPA di masjid misalnya, di masjid kita itu ya. Apakah kemudian kita nggak dapat kebaikan? Dapat kebaikan. Tetapi apakah sustain? Tidak. Kan? Selesai kan hari itu? Nah, atau mungkin setahun selesai. Tapi kalau sekolah itu, contoh TK atau itu insya Allah semua pemerintisnya itu dapat amal jariah selama berapa puluh tahun sampai itu akan sekolah itu insya Allah masih terus ada, dan berapa orang yang belajar di situ, berapa guru yang ternafkahi di situ, itu contoh. Maka ini sebagai penutup, ini ada sesi sharing. Jadi ada kesadaran waktu, keterbatasan kita untuk beramal itu dibatasi dengan usia kita. Maka bagaimana kemudian kita punya sebuah kesadaran waktu kita terbatas, ini harus segera beramal sebanyak-banyaknya, seikhlas-ikhlasnya, dan kemudian insya Allah ini tabungan kita Allah. Saya kira itu sebagai pemantik. Semoga apa yang saya sampaikan manfaat untuk kita semua, dan saya kembalikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Givari atas penyampaian materinya. Oke. Ya, mungkin selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab. Ini mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa langsung mengajukan diri di kolom komentar, kolom chat. Nanti akan saya tunjuk untuk dapat menyampaikan pertanyaannya. Silahkan teman-teman yang mau bertanya. Ya, boleh. Silakan. Untuk sesi pertanyaan kali ini akan dipersilakan untuk dua penanya pertama ya. Dua penanya pertama dulu. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya loh ya. Silahkan teman-teman. Ya, tadi kalau gimana? Tadi ada yang bertanya di ini, Pak, saya izin mau tanya dari Agof. Ya. Pak, saya izin mau tanya, tradisi di daerah saya itu kalau misalnya mau ngadain hajat seperti nikahan, itu biasanya mencari hari baik dulu seperti perhitungan weton dan lain-lain, supaya hajatnya nanti dipermudah karena jatuh di hari baik. Apakah hal tersebut bisa dikatakan syirik, Pak? Terima kasih. Baik. Agof ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang kita tahu bahwasanya hitungan-hitungan dalam tradisi Jawa itu kan bermula dari kalender Islam juga sebetulnya, yang saat itu yang kemudian didesain oleh Sultan Agung ya, Nyawokusumo. Nah, menurut saya memang harus hati-hati karena tentang yang lebih dominan saat kita itu ketakutan atas kan menimpa pada pasangan itu, misalnya kalau mau menikah ya, atau hajatan yang lain, atau sekedar melestarikan tradisi. Oh, ini kan harinya baik, sebagainya. Dalam konteks tradisi saja.
tidak lebih dari itu. Nah, kalau yang lebih dominan adalah ketakutan atas mungkin hal-hal yang akan terjadi menimpa pada kita, keluarga kita, ataupun pasangan kita. Nah, itu menjadi masalah. Tapi sebetulnya prinsipnya semua hari itu baik. Semua hari itu bisa dipilih sebagai sebuah hari untuk hajatan, gitu kan. Artinya sebetulnya mau sesuai dengan hitungan itu, mau tidak, itu semuanya baik, gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya itu tadi, niat yang lebih dominan, niat yang kemudian lebih diutamakan itu pada bisa diraih niat untuk kemudian mendapatkan kemudahan-kemudahan, padahal hakikatnya semua yang semua kebaikan dan keburukan itu atas izin Allah kan. Nah, jadi kalau kemudian itu yang menjadi dominan, nah, kita terjebak dalam syirik, itu saja. Tetapi kalau kita kalian bukan yang membuat saja, atau mungkin di hari ini memang kurang lazim misalnya diselenggarakan Senin, itu kan datang ya sudah, yang mungkin dia tetangga juga mudah datangnya ya hari Sabtu, karena kan pertimbangannya seperti itu ya. Atau sebatas misalnya 10 Februari 2020 misalnya 20. Nah, niat batas ini jadi nanti nggak apa-apa, bahwa hanya sebatas itu. Tapi kemudian laki ini kayaknya bisa beruntung nih, gitu kan, kalau dengan hari yang, nah, kalau udah niatnya begitu, gitu. Jadi yang esensial bukan di situnya, ya, harus hati-hati ya, karena syirik bisa mencederai amal soleh kita. Saya kira itu ya, semoga menjawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, silahkan kalau ada yang lain. Terima kasih. Ini selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya nih Mas, dari Mas Al. Kedengar? Ini pertanyaan selanjutnya dari Mas Al. Saya mau bertanya gampang, bagaimana menjaga semangat menjalani Ramadan? Kadang cuma 2 minggu awal saja semangatnya. Apakah perlu menjauhi maksiat agar semangat Ramadan tetap terjaga? Ya, terima kasih Mas atas jawabannya tadi. Ya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas Al. Saya mau bertanya gampang, bagaimana menjaga semangat menjalani Ramadan? Kadang cuma 2 minggu awal saja semangatnya. Apakah perlu menjauhi maksiat agar semangat Ramadannya tetap Oke. Al ya. Balik sebetulnya kepada itu tadi, niat kita. Ramadan ini kan momentum yang baik. Misalnya, wah ini mumpung semua masyarakat juga sedang semangat baca Al-Quran. Saya juga inginlah menghatamkan. Saya targetlah 1 kali hatam. Ini yang baik. 30 juz misalnya gitu. Sehingga pas 30 juz. Nah, tetapi kalau kemudian kalau kita menganggap Ramadan ini seperti hari-hari biasa, ya ini yang menjadi masalah. Bagi kita harus menspesialkan Ramadan. Kita harus menganggap Ramadan ini satu momentum yang baik untuk kita. Tahun ini situasinya akan sangat berbeda, akan sangat berbeda suasana Ramadan. Mungkin karena ya COVID ini gitu ya, karena pandemi ini. Tetapi saya kira warnai. Yang penting yakinkan kita bisa produktif dengan Ramadan. Paling mudah ya kita balik seperti dulu. Waktu kalian SD sering dapat buku kegiatan Ramadan kan gitu. Nah, kalau dulu motivasinya mengisi buku kegiatan Ramadan, sekarang anggap aja buku itu virtual atau buku itu abstrak, nggak kelihatan. Tetapi ada motivasi untuk mengisi setiap buku yang tidak terlihat itu dengan sholat jamaah tepat waktu, ya kan, sholat jamaah dan bisa tepat waktu meskipun di rumah karena situasi pandemi ini misalnya.
Atau kemudian apa kebaikan yang kemudian kita bisa lakukan. Kita menyimak apa ibarat Ramadan ini sebuah bulan pendidikan gitu ya. Apa nilai tambah yang akan kita dapatkan? Jadi ibarat sebelum Ramadan kita pasang target. Oke, kedua, misalnya saya hari Ramadan ini pengen menghatamkan Sirah Nabawiyah kayak. Saya bisa selesaikan saya, atau hafalan-hafalan surat-surat yang spesial, yang surat-surat yang bukan di juz 30 misalnya, kita mau tambah apa. Yang itu, kalau itu yang harus kemudian kita susun, semacam kita menyusun kurikulum untuk Ramadan. Nah, dengan itu kemudian nanti kita bisa hitung di akhir seberapa tercapai. Nah, kalau belum maksimal. Nah, itu ya Al ya, saya kira lah. Seharusnya 2 minggu awal ya nggak semangat, 2 minggu akhirnya semangat, nek 2 minggu awalnya tok yang semangat, akhirnya padahal esensinya sebetulnya juga di akhir kan, salah satu yang esensial itu di akhir. Maka ya dengan saya kalau meskipun ya di situasi COVID kali ini melakukan iktikaf di masjid ya, tetapi insya Allah memberikan banyak peluang melakukan amal soleh di saat Ramadan. Ramadan yang kita bisa lakukan meskipun kita di rumah. Nah itu yang jadi kata itu ya. Semoga menjawab ya. Oh yang bisa. Ya, terima kasih untuk Mas Gifarat jawabannya tadi. Ini ada satu pertanyaan terakhir nih Mas. Ya. Dari Mbak Dwi Ratna Ningtyas. Saya ingin bertanya Pak, manakah yang lebih didahulukan, amal soleh kepada orang yang sangat butuh tetapi jauh dari lokasi kita, atau kepada orang yang butuh dalam kurung biasa tetapi lokasi dekat dengan kita? Ada hadis ya, dan juga ayat Al-Quran sebenarnya berbicara tentang itu. Potongan ayatnya adalah kemana kita memberikan amal soleh, salah satunya adalah Zabil Qurba, orang yang dekat. Ya, bisa saudara, ada yang bisa dekat karena daerah, bisa dekat karena lokasi rumah kita, begitu ya. Bisa juga dekat dalam konteks ikatan emosional, saya kira juga bisa. Tetapi Zabil Qurba ini saya membacanya lebih kepada yang dekat secara fisik ya. Artinya, coba bayangkan kita misalnya beramal soleh kepada di tempat yang jauh gitu kan, bahkan mungkin sering kan model gerakan filantropi yang transnasional misalnya, kita ingin menyumbang ke luar negeri tetapi yang sangat dekat dengan tetangga kita ada yang membutuhkan. Nah ini kan kontradiktif. Nah maka memahami tentang konteks Zabil Qurba itu ya lebih baik diutamakan yang dekat dulu amal soleh kita ini. Dalam konteks ini sodakoh ya, dalam konteks kita ingin berderma itu tetangga atau saudara yang terdekat dulu, nah baru ke yang lain. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh melakukan amal soleh untuk yang jauh, itu bukan begitu, tidak berarti begitu. Boleh, tetapi diprioritaskan yang terdekat dulu. Nah, baru kemudian kita bisa beramal soleh juga jauh begitu. Oke, itu ya. Semoga dalam usul. Ya baik, terima kasih Mas Gifari atas jawabannya tadi. Ya tadi pertanyaan dari Mbak Dwi Ratna Ningtyas sebagai pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kali ini ya. Mungkin selanjutnya kita bisa langsung ke sesi terakhir, sesi penutupan. Mungkin dari Mas Gifari ada mau memberikan sedikit closing statement, pesan teman-teman. Saya nggak mau closing dulu, tetapi saya. Nah sekarang semua yang ada di sini yang masih hadir, coba tulis satu project amal jarim MUGM apa yang bisa kalian create di periode ini. Nah, itu saya challenge kamu, coba semuanya menulis di kolom chat. Apa kira-kira project amal jariyah teman-teman sebagai seorang intelektual
ya kader, YMM kader persyarikatan. Coba tulis. Nah, dah. Nanti saya akan lihat mana yang cukup menarik. Nah, Oke ya. Nah, itu sebelum itu. nah, silahkan teman-teman untuk menulis apa tadi dari Mas Gifari. Oke, sembari menunggu ini menarik tulisannya Al ini. Dia ingin membalik mindset usut jalan kemarin di awal baru. Oke. Itu memang yang yang sering terjadi gitu. Ya saya kira ya 30 hari itu senantiasa maksimal. Jadi 30 hari itu ya nggak boleh. Nah, balik lagi ke niat kita. Mumpung dengar tidak ada yang tahu apakah Ramadan ini yang terakhir kan begitu. Terus itu kan ada di amal sebelum ajal kan. Nah, siapa tahu yang terakhir. Maka mau tidak mau maksimal. Karena ini momentum yang sangat baik kan begitu ya. Nah, itu ya Ale ya. Ya. Oke. Ayo, mana belum ada yang nulis ini? Apa? Project amal jariyah IMM UGM. Mungkin dari Mas Afgan bisa mewakili Telkom. Iya. Ya, ya Bismillah. Itu ada tuh dari ansur itu. Tapi gini, saya kira kalau saya mewakili teman-teman kebalik deh. Maksudnya saya ini sebagai perwakilan gitu kan, sebagai apa istilahnya orang yang istilahnya apa ya, menjadi eksekutif juga sih, bukan sebagai intinya teman-teman itu yang punya konsep-konsep lihatnya nanti yang kita bisa usahakan dari Solkom gitu. Ya itu dari Ansari sudah mulai nulis itu, monggo mungkin yang lainnya aja monggo. Nah, ayo. Bakso setiap hari raya dari ya. Oke, Al nulis bakso. Iya, tetapi misalnya kemarin ACT punya program sumur kan, baksosnya dia bikin sumur. Nah, sumur itu kan selamanya kan, ya kecuali sumurnya ditutup. Tapi insya Allah sumur daerah kekeringan itu selamanya. Jadi kita sekali datang, ya kan, tetapi selamanya amal soleh kita itu ada di situ gitu. Semua selamanya akan menjadi kebaikan kita insya Allah kan. Ada sahabat Rasulullah yang dia dikatakan dia sudah membeli surga. Saat apa? Saat salah satunya adalah momentum saat dia membeli sebuah sumur, gitu kan? Untuk apa? Kayak untuk minum. Sebuah masyarakat di desa yang saat itu dia harus orang yang menjual, mengkomersilkan sumur. Itu contoh sumur. Jadi baksos boleh, tetapi baksosnya itu ngapain? Gitu. Kita di sana, apa yang kita create? Nah, ada satu poin itu ya nih. Misalnya kalian bisa menginstal sesuatu, install apa? Ayo kita kalian merintis sebuah pengajian di tempat bakso. Nah, pengajian itu bisa konstan. Jadi amal jariah kan begitu. Atau memformalkan tadi ngajar TPA kemudian dibuatlah diinstitusionalkan lah TPA. Nah itu contoh. Nah khusus kemudian kita bisa gagasan umat lewat media. Oke. Seberapa lama kita umat melalui media? Nah, kan ada keterbatasan. Meskipun tentu kita berharap itu bisa berlanjut terus. Oke, ini dulu ya. Tetapi
sandalnya hilang, jangan dibuang. Gitu kan. Meskipun selama sandalnya dipakai, iya itu amal jariah kita. Ada usianya. Nah, pembagian Al-Quran, ya selama Al-Quran dibaca, tetapi kan Al-Quran sebagai fisik buku itu kan ada keterbatasan usia kertas. Setelah itu kan sudah hilang. Nah coba, makanya saya challenge kalian kejadian ala IMM UGM gitu kan. Nah ini masih ada waktu. Saya tunggu 2 menit lagi. Coba siapa yang punya gagasan. Jadi menurut saya tadi di kanal Daniel di IMM UNY bergerak di pendidikan, yang mungkin waktu dia ngajari anak-anak, kemudian diinstitusionalisasilah gagasannya jadi TK, katanya begitu, menjadi TK. Nah, TK Bakal Malang itulah kreasi dari IMM UNY saat itu, dan sampai sekarang selesai. Diwakafkan, masih diserahkan kepada Aisyah Muhammadiyah, jadilah itu akan terus membangun partai kampus. Ya nggak apa-apa, selama partai kampus yang menang dan bisa melakukan banyak hal ya. Tetapi ini gitu kan. Oke. Sebelum saya tutupnya ada Dwi karena ini sih pengadaan arisan kurban untuk desa ini. Nah, coba konsepnya kan ini saya kira menarik juga. Ini bisa kan kamu menginstal sistem. Ini bisa. Kayak apa konsepnya? Dampingi BMT mana UMY atau mungkin majelis ekonomi atau apa coba, tapi dikonsepkan. Ini saya kira bisa modelnya. Kadang kan ada desa yang mungkin bisa nabung gitu ya, nanti dia bisa gantian berapa tahun sekali, terus giliran dia akan tutupkan seiring ya, itu contoh ya. Silahkan nanti bisa lagi sebagai bagian dari aktualisasi kita ya, religiusitas kita dan juga intelektual kita harusnya lebih karena ya mungkin saya kira itu ya. Baik, saya kira itu saja closing statement. Tunggu selama Ramadan saya direnungkan baru perform dan nanti kamu inventarisasi di teman-temanmu. Nah nanti apa aja yang muncul, nah project itu kita coba kita refleksikan. Yang kemarin sempat kita diskusikan sama Afgan itu kan contoh asrama mahasiswa kader muda Muhammadiyah di UGM. Nah itu kan kita sempat kan. Nah itu bagaimana itu dari ide itu bisa diwujudkan. Nah, itu contoh. Ya yang nanti kita tunggu inventarisasi yang lain apa yang bisa kita desain untuk yang berkelanjutan, yang sustainability. Ya. Baik, saya kira itu. Saya kembali lagi mohon maaf jika ada banyak kekurangan, semoga yang sedikit bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih lagi kepada Mas Gifari yang telah menyampaikan materinya tadi. Sangat bagus banget ya tadi materinya tentang amal. Ya, alhamdulillah dengan ini telah berakhir kajian bimbingan rutin online pertama kita pada malam hari ini. Ya, mungkin bagi teman-teman yang masih ingin bertanya bisa langsung menanyakan langsung ke Mas Gifari ya, Mas. Melalui WA-nya mungkin. Ya masih ingin bertanya-tanya. Mas Gifari, ya kami mengucapkan terima kasih lagi kepada teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk mengikuti malam hari ini. Ya, saya Arif Rizky sebagai moderator. Mohon maaf apabila banyak salah dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Banyak harus nggak ngasih kesempatan saya nih. Ya, bentar. Di sini ada sedikit pesan dari Mas Afgan nih. Oh iya. Silakan. Oke, halo teman-teman semuanya. Saya di sini cuma mau ngiklan bentar. Jadi saya mau mengundang teman-teman untuk bisa mengikuti. Jadi, nah, teman-teman supaya bisa mengikuti ini Coffee Talk. Nah, jadi Coffee Talk ini diadakan oleh Muhammadiyah Covid Comment Center yang diadakan tiap pekannya, bahkan biasanya tiap pekan 2 kali gitu. Nah, untuk COVID terdekat itu pengisinya yaitu beliau Ibu Rahmawati Hussein atau Bu Amah yang dulu pernah masuk berita mewakili Indonesia sebagai MD/MC di internasional.